dibatasi oleh durasi waktu. Dan slide yang terakhir ini ada LKPD yang harus kita kerjakan. Kedua aktivitas, yaitu aktivitas pertama dan aktivitas kedua. Pak, suaranya kedengaran Pak. Suaranya Pak. Ya. Tapi gambarnya tampil. Tampil Pak. Suaranya doang Pak. Ini suaranya udah 100% ya. Suara jauh Pak. Gimana kedengaran? Jauh Pak. Kedengaran Pak Ihsan? Suara jauh Pak. Suaranya. Kali Pak, deketin Pak. Halo. Hah? Mic-nya kali deketin. Mic. Ke itu. Mic ya, deketin ya. Nah, iya Pak. Ya, iya Pak. Nah, kedengaran Pak ya? Ya. Udah Pak. Mic-nya saya deketin aja ke ini ya, ke mulut ya supaya suaranya. Itu ada slide yang terakhir yaitu LKPD 1, lembar kerja usaha didik. Ini ada aktivitas pertama dan aktivitas kedua. Aktivitas pertama ini perintahnya itu buat 2 kelompok saja karena ada 3 siswa. Kelompok itu 6 siswa. Lalu didiskusikan dengan teman-teman kalian oleh guru tentang kata kuncinya, pengertian, jenis, fungsi, dan bahan jaringan nirkabel. Caranya cukup kalian browsing saja di internet. Kata kuncinya tentang pengertian, jenis, fungsi, dan manfaat jaringan kabel. Kalian browsing di Google, lalu kalian sampaikan atau presentasikan. Lalu nanti ada aktivitas yang kedua, perwakilan kelompok juga. Ya. Oh, benar Pak. Siapa kelompoknya yang dulu aja ya Pak? Ya, yang dulu aja lah. Yang dulu aja kelompoknya ya. Ya, yang duluan aja. Ya, yang kemarin-kemarin aja. Ya. Nah, sudah ada yang duluan, yang sudah kelompoknya. Sudah beres Siapa? Sudah beres, saya udah beres Pak. Kelompok saya Pak. Siapa yang mau tampil dari perwakilan kelompok? Pak Ihsan? Saya Pak. Kelompok 1 Pak. Ya, silakan Pak Ihsan. Ya Pak. Saya mau tampil ya Pak. Ya, silakan. Dimatiin dulu Pak. Screen-nya saya matikan dulu ya. Ya Pak. Saya stop dulu. Ya, sudah, silakan. Ya Pak, izin presentasi Pak. Silakan. Udah kelihatan Pak? Kelihatan. Udah. Baik Pak, ini dari kelompok 1 Pak, hasil dari diskusinya mengerjakan jaringan wireless di Cisco Packet Tracer Pak. Ini saya pakai laptop 3, ini 1 untuk routernya dan switch-nya Pak. Mungkin itu Pak. Bisa dijelasin itu apa itu perangkat-perangkatnya dan apa fungsi dan jenis-jenisnya, bisa Pak Ihsan? Gimana Pak? Nggak kedengeran Pak? Bisa dijelaskan itu apa nama-nama perangkat? Oh iya. Kabel itu Pak. Ya Pak. Ini laptop Pak. Ini pakai wireless, pakai apa namanya? Pakai gelombang ya Pak. Pakai WiFi. Ini pakai WiFi. Laptop 3 pakai WiFi semua. Ini WiFi nih Pak. Ini WiFi-nya nyambung ke switch, dari switch ke internet Pak. Itu Pak. Jadi Pak Ihsan membuat suatu skema jaringan topologi jaringan nirkabel gitu Pak ya? Iya Pak, ini nirkabel nih Pak, dari laptop ke wireless Pak, ke router Pak. Baik, ada lagi dari perwakilan kelas perwakilan kelompok yang lain, silakan. Saya stop ya Pak. Silakan. Untuk yang materinya ada nggak? Materinya
ya cukup disampaikan lewat internet. Misalnya kalian ketik kata kuncinya fungsi, manfaat, dan jenis jaringan nirkabel. Disampaikan saja secara singkat. Silakan siapa yang mau mempresentasikan. Kelompok saya, Pak. Oh iya, silakan Pak Sueb. Pak Budi ya? Saya Budi, Pak. Ya, silakan Pak Budi. Ya, saya ingin menjawab yang di classroom tadi, yang pengetahuan fungsi jaringan nirkabel. Jadi secara fungsi jaringan nirkabel tidak jauh beda dengan jaringan kabel biasa atau wire network, Pak. Dalam kata lain, jaringan nirkabel dapat dikatakan merupakan pengganti sekaligus pengembang dari jaringan kabel yang berfungsi sebagai media penghubung atau transmitter. Contoh paling mudah ialah menghubungkan suatu komputer ke komputer lainnya, berbagi data, atau memungkinkan komputer dapat terhubung ke internet. Itu Pak, itu untuk soal pengetahuannya. Yang nomor 3 saya jawab. Ada lagi yang lain? Ya, Khusus Pak. Saya Pak Iksan Nuril. Silakan Ya. Nuril. Nah ini jadi, mau izin jawab Pak. Jadi manfaat silakan. dan keunggulan dari jaringan nirkabel ini. Jadi yang pertama itu adalah praktis. Jadi untuk menggunakan nirkabel kita hanya perlu menyediakan sebuah alat pemancar dan pastikan jalur komputer penerimanya juga punya receiver. Lalu yang berikutnya, yang kedua yaitu akses dari mana saja. Jadi setiap perangkat itu bisa terus sambung dalam jaringan nirkabel asalkan sinyalnya masih bisa diperoleh. Lalu yang ketiga yaitu mendukung banyak perangkat. Jadi bukan hanya perangkat komputer saja, jadi hampir semua seperti smartphone atau handphone itu saat ini juga sudah bisa mendukung fitur-fitur untuk jaringan nirkabel seperti WiFi. Terus jaringan yang mudah diperluas, misalnya melakukan instalasi jaringan di tempat luas seperti gedung, itu bukan masalah lagi karena terdapat perangkat tertentu yang bisa memperluas jangkauan sinyal untuk jaringan. Lalu produktivitas ini bisa meningkat. Nah ini misalnya sebuah perusahaan dengan sebuah komputer yang terhubung dalam satu jaringan tentu akan meningkatkan produktivitas. Ya, jika bicara soal manfaat, ini dalam hal berbagi data. Lalu dari segi keamanan, nah saat ini jaringan nirkabel sudah didukung juga dengan provider dengan segudang fitur keamanan yang ada sehingga keamanan data menjadi lebih terjaga. Seperti itu, Pak. Bagus sekali Pak Nuril penyampaiannya. Jadi itu presentasi dari Pak Nuril bisa diterima. Gimana teman-teman? Apa ada tanggapan atau ada penyampaian atau tanggapan dari Pak Nuril tadi yang telah disampaikan? Cukup Pak. Cukup, Pak. Cukup. Baik, kalau cukup kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu Bapak sudah mengirimkan membuat lembar kerja soal ya untuk kalian selesaikan di Google Classroom ya. Bapak memberikan lembar kerja pada Google Classroom, silakan dikerjakan, buka Google Classroom-nya ya. Lalu kemudian kerjakan, Bapak pantau dengan melihat Google Classroom. Lalu nanti kita bahas, kita jawab soal-soal tersebut. Ada 5 soal ya. Kita jawab. Sekarang dikerjakan, Bapak kasih waktu 1 menit. Mulai dari sekarang. Baik, Pak. Ya Pak. Nah, Ya, Pak. Selesai, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, tuh. Pak. Udah beres Pak. Ya, Pak. Yes. Dah. Sudah, Pak. Udah ya. Udah beres Nah, Pak. ini adalah tampilan Google Classroom kalian. Di sini Bapak mau lihat siapa saja yang sudah gabung atau masuk di Google Classroom. Ya Pak. Ini ada Angga, Arif, Madani Baskoro, Isan, Muhammad Daus, Situ Wahyuningsi, dan Kusbianto Marsudi.